Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Anggara, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang proyek mandiri untuk mata kuliah Sistem Kendali Digital. Ya, untuk judulnya sendiri, Sistem Kendali PID untuk kecepatan motor DC berbasis Arduino dengan penguat MOSFET dan feedback motor DC. Ya, dari sini nama Mega Anggara untuk NIM 15 13 11 050. Di sini ada dosen pengampunya untuk mata kuliah Sistem Kendali Digital, ada Pak Ferionika, dan ada tambahan dosen pengampu untuk mata kuliah Instrumentasi Industri Budini Rahmawati dan Pak Suyanto untuk Elektronika Industri. Outline-nya, yang pertama ada tujuan, latar belakang, deskripsi alat dan spesifikasi, perancangan, realisasi, pengujian subsistem, implementasi PID, dan pengujian alat. Tujuan, tujuan proyek mandiri kali ini, yang pertama sebagai alat pembelajaran mengenai kendali PID pada kecepatan motor. Dan kedua, salah satu pembelajaran mengenai pengaplikasian komponen MOSFET dan motor DC sebagai sensor. Tiga, memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Kendali Digital, Instrumentasi Industri, dan Elektronika Industri. Untuk latar belakang, kecepatan rotasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam suatu proses dalam industri karena biasanya berkaitan dengan performa suatu proses di industri. Salah satu proses yang memperhatikan kecepatan rotasi yaitu dalam pembangkitan listrik, di mana kecepatan dari turbin perlu dikendalikan agar output dari generator sesuai keperluan. Untuk itu, kecepatan rotasi dalam proses industri sangat diperhatikan. Ya, jadi proyek mandiri kali ini saya mengambil ide atau inovasinya dari generator turbin gitu. Deskripsi umum alat. Alat yang akan dibuat merupakan sebuah modul pembelajaran untuk pengendalian plan kecepatan motor untuk memahami sistem kendali. Plan utama yang akan dikendalikan yaitu motor DC dengan satuan unit kecepatan RPM. Untuk spesifikasi alat, yang pertama ada motor DC dengan 12 volt. Di sini memakai dua motor DC. Terus ada MOSFET, Arduino. Untuk display sendiri memakai LCD yang 16x2. Potensio sebagai set point 100k ohm dan catu daya variabel. Untuk perancangan sendiri, di sini sudah ada diagram flowchart-nya ya. Yang pertama misalnya mulai untuk menentukan set point dulu, ditentukan dari set pointnya dari ketika set point sudah ditentukan oleh potentiometer, lalu menjalankannya. Jika tidak ya langsung selesai gitu. Jika sudah ditentukan, sensor akan membaca kecepatan motor. Nah, di situ kan terjadi perubahan. Jika ya terjadi perubahan, Arduino membaca error dan mengatur kecepatan motor dengan kendali PID. Di situ dengan Arduino. Nah, lalu kecepatan motor akan berubah dan kembali lagi kepada feedback kecepatan motor sesuai set point. Lalu ya selesai. Nah, jika tidak terjadi perubahan dari sensor pembacaan kecepatan motor, jika tidak, langsung kecepatan motor sesuai set point. Berarti sudah stabil dengan set point. Dan lalu langsung selesai. Untuk perancangan yang kedua di sini sudah ada blok diagram. Nah, yang pertama di sini ada set point. Lalu ada controller ini Arduino. Di sini ada drivernya MOSFET. Di sini aktuatornya motor DC dan feedbacknya itu motor DC-nya lagi, lalu kembali lagi. Masih di perancangan ya. Dari sini ada subbabnya perancangan mekanik. Perancangan mekanik terdiri dari kayu penyangga. Jadi di sini untuk menyangga kedua motor, motor dari aktuator dan feedback. Nanti ada gambarnya. Untuk kedua perancangan elektronika meliputi Arduino Uno, motor DC, MOSFET, catu daya variabel, potensio, shield Arduino Uno untuk LCD-nya, dan display LCD yang ukurannya 16x2.
Nah, di sini sudah realisasi yang tadi kayu penyangga ini. Nah, yang pertama, nah ini misalnya ini untuk motor aktuatornya, di sini untuk motor feedbacknya. Nah, ini untuk eh, perancangannya gitu. Di sini merangkainya. Di sini ada optocoupler, MOSFET, dan ini untuk motornya. Oh, ini realisasi programnya, bisa dilihat saja. Di sini memakai Arduino. Memakai realisasi PID motornya backward difference. Nah, ini pengujian subsistem untuk satu daya. Dari satu daya sendiri yang diberi 12 volt, keluarannya benar 12 volt. Jadi benar sesuai. Untuk driver motor, di sini PWM-nya ada 50, 100, 150, 200, dan 225. Nah, dari PWM 50 ini, untuk kondisi motornya akan berputar sangat lambat. Nah, di sini ada tegangan di gate dan source. Ini tegangan di drain source. Nah, jika PWM-nya 100 berputarnya lambat, PWM 150 berputar normal, PWM-nya 200 berputar cepat, dan 225 berputar sangat cepat. Ya, jadi linear gitu. Oh, ini pengujian subsistem untuk display. Nah, display di sini untuk sudah bagus, memakai program default dari program sebelumnya. Ini untuk mengimplementasi kendali PID. Di sini respon desain yang pertamanya, dan ini bahan untuk desain ZN1. Nah, di sini prosesnya ZN1 untuk mencari T dan L dan memakai garis bantu. Setelah sudah mendapati titik-titik, dihitung. Setelah dihitung, di sini sudah ada penentuan parameter KPTI TD-nya ya, dengan rumus sebagai berikut. Nah, sudah dihitung, perhitungan parameternya didapat untuk KP 0,8, TI 0,8, TD 0,21. Ini parameter awal dari desain. Nah, ini respon dari desain yang tadi, yang KP-nya 0,8, TI-nya 0,8, dan TD-nya 0,21. Ini respon awalnya. Nah, perlu diketahui, di sini terlihat overshoot. Nah, di sini kita akan menghilangkannya dengan manual tuning. Setelah dituning beberapa kali, kita dapat respon seperti ini. Di sini ada responnya ya. Nah, di sini udah mulai stabil. Nah, untuk respon ini didapat parameter untuk KP-nya 5, TI-nya 0, untuk KP-nya 5, TI-nya 1,1, dan untuk TD-nya 0,125. Nah, didapat respon seperti ini. Nah, ini pengujian alatnya untuk pengujian ketika diberi gangguan. Dia langsung mulai stabil ya. Ketika diberi gangguan, dia langsung kembali pada set point, kembali pada kondisi awal. Ini pengujian ketika set pointnya dirubah secara cepat. Nah, di sini bisa mengikuti ya dengan cepat karena ini memakai backward difference. Nah, ketika diturunkan set point, dia langsung mengikuti. Jadi mengikuti terus menerus. Oh, ini untuk referensinya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan diperlihatkan video untuk demo alatnya.